Saya ingin mengatakan kepada Anda, wayang itu jangan dianggap itu barang asing. Itu lahir dari kakek moyang kita sendiri, dan pelaku-pelakunya adalah kakek moyang kita sendiri. Aku iki karo Gusti Allah diperintah dadi wong Jawa. Perintah Allah. Aku tidak akan berani melanggar Allah. Aku bukan orang Arab. Aku orang Jawa. Cok. Dikongkon ninggal ngene iki. Aku dikongkon ninggal iki, Mang. Aku iki karo Gusti Allah diperintah dadi wong Jawa. Perintah Allah. Aku tidak akan berani melanggar Allah. Aku bukan orang Arab. Aku orang Jawa. Cok. Nek aku dikira ngono tak jawab ngono. Tuhan menciptakan keindahan yang luar biasa. Ini Bugis, kota gede, Jombang, Blora, Jogja, THR. Ya Allah, ya Rabb ya Karim. Ono ae wong ning donya iki wong dikai kenikmatan fabi ayya la rabbikum atugadziban kok dibuang. Kita itu jadi orang Jawa ya, disuruh Tuhan jadi orang Jawa. Lita'arafu. Terus apanya lita'arafunya kalau kita sama semua? Kalau kita semua sama orang Arab tok, orang Jawa harus jadi orang Arab, terus lita'arafunya apa? Untuk saling mengenal apa? Kita mengapresiasi orang Arab, jangan disuruh jadi orang Arab. Kita tidak usah jadi orang Arab, kita hormati orang Arab. Bahkan kita ini menyanyikan lagu bernada Arab itu melebihi orang Arab sendiri. Kurang apa? Jika terima ae. Kene iki kurang piye kowe? Ya Rasulullah. Kita orang Jawa mau begitu coba. Laulaka ya Muhammad. Kalau tidak karena engkau Muhammad, aku mau bahasa Arab. Tapi karena ada engkau Rasulullah yang aku cintai, jangankan bahasa Arab, 1000 bahasa lain yang aku tidak suka menjadi aku cintai. Karena engkau ya Rasulullah. Ngono. Laulaka. Kurang apa kita menghormati orang Arab? Meskipun Islam bukan Arab, Rasulullah justru bedanya dengan nabi-nabi sebelumnya adalah nabi sebelumnya adalah nabi lokal, Rasulullah nabi universal. Kan begitu. Lah kok sekarang di sini, di Sragen, di Solo, di Kulon Progo, di kampung-kampung kita tidak boleh jadi orang Jawa. Terus ya apa? Terus nek ngomong piye? Nek ngeden Arab ya kan ngeden. Allah. Ain ngono mah. Nek ngeden penuh ain ta ya apa? Nek watuk piye watuk? Wahing. Nek wahing kan NO jelas NO. Muhammadiyah angel to. Muhammadiyah gak cocok. Mudah-mudahan ini membuat Anda jadi Garuda tadi. Beneran Garuda itu beneran, dan kita bangsa besar. Dan wayang ini Pak bukan itu India, bukan orang India, bukan itu khasanah dari India. Orang India itu provinsi kita, pusatnya di Kediri, Astinapura. Mereka kita suruh bercerita, menulis tentang kekuasaan kita di sini. Memang mereka yang berkarya, tapi mereka kita suruh menulis tentang kita di sini. Jadi Arjuna itu mbah kita, Puntadewa mbah kita, mereka itu semua mbah kita. Yo bawa sampean turunane Belung itu soalan lah. Ono sing turunane Canggih ono gak masalah. Maka karena mereka nulisnya itu teknis akademis, disempurnakan oleh Sunan Kalijaga. Ndak bisa cuman Mahabharata garing kaya ngono. Kudu ana fungsi Ponokawan. Dewa karo Semar iku, wong cilik karo dewa iku kudu sambung. Karena di Mahabharata asli tidak ada. Yang namanya Panembahan Ismaya, kalau di bumi namanya Semar. Semar itu ya rakyat kecil, ya dewa. Jadi ajaran demokrasi itu gak usah ono demokrasi, zaman biyen kene wis lebih demokrasi daripada yang ada sekarang. Karena nek kon ngomong kan ngene, nek asli ini kan strukturnya gini kalau feudalisme. Brahma sampai Sudra, betul lah. Iki lak lurus ngene.
Lah kalau iki lak dirusak karo Sunan Kalijaga dikai Semar. Semar nggone ndek ndi? Ya ndek ndukur ndek nisor. Berarti aku kudu sambung kene karo kene. Berarti mubeng. Betul enggak? Menjadi gini, ndak begini lagi begini. Wong iki Panembahan Semoyo, iki Semar. Kudu nyambung ini. Maka hidup menjadi siklikal. Maka wayang adalah ajaran yang luar biasa. Yang Quran tinggal memberi legitimasi. Bukan Quran itu barang, sebelum Quran tidak ada informasi Quran, ya ada. Saiki ki wong-wong iki rada ngawur sih anggite biyen iku Quran itu segala-galanya, memang segala-galanya sebagai pamungkas dari informasi Allah. Tapi gak Nabi Daud nganggo Quran ta? Lah mboten sih. Nabi Isa ya gak. Nabi Muhammad ae wis meh gak ono lho kae jangkep Qur'ane. Nggih ta mboten? Bukan saya merendahkan Quran, Quran itu memang segala-galanya dari firman Allah. Tapi ojo lali Nabi Adam iku modho ndek bumi gak kok terus gembol Quran ngono gak. Gurung ono Quran waktu iku. Dan dunia dengan ada Al-Quran itu segini dibanding sak depo dunia tanpa Al-Quran. Betul enggak? Jadi ayo nganggo Quran dan hadis, tapi jangan lupa sebelum ada Al-Quran mushaf yang dimulai dari Iqra, Alif Lam Mim sampai Qul Huwallahu Ahad, ada Al-Quran yang sudah abadi sejak awal, yaitu Al-Quran fi anfusikum wa fil afaq, yaitu Al-Quran yang berupa anugerah-anugerah Allah di alam semesta dan di dalam dirimu masing-masing. Itu ayat-ayat Allah namanya. Nah, yang ayat-ayat literer dirumuskan itu namanya Al-Quran. Terus kalau megang Al-Quran kudu wudu. Langun wae saiki. Nek Qur'ane sing dicetak iko kudu wudu, tapi nek Qur'ane ndek BlackBerry ta ndek iPhone gak wudu. Ono peraturan ngono iku. Dadi nek Qur'an ndek handphonemu iku gak kudu wudu. Tapi nek Qur'an sing dicetak iku kudu wudu. Iku mulane ta sinau. Quran itu nilai. Kalau Quran yang ada di masjid itu namanya mushaf. Itu kertas sama tinta. Dan mayoritas kertas sama tinta yang menjadi mushaf itu bikinan Cina. Jadi yang kamu hormati itu bukan kertasnya, betul enggak? Bukan tintanya, nek tintanya bikinan Cina kok. Mulane meskipun itu di handphone ya kamu hormati. Nah saiki nek handphone gak diapa-apano, nek Quran disuwun ngene iki nang ndi. Ya bener ya apik, cuman terus ojo terus oh kalau yang di masjid itu harus kita gini kan, kalau di handphone ndak apa-apa itu ndak harus wudu gitu loh. Itu bukan Quran, itu mushaf. Quran itu nilai, ditulis supaya sambung kepada kebudayaan manusia dengan cara menuliskan manual yang namanya mushaf. Wayang yang ngono. Mahabharata itu nilai, struktur ajaran, terus diantarkan kepada Anda dengan wayang pipih, wayang golek dan sebagainya. Sekarang diantarkan oleh beliau dengan sistem digital. Podo nilainya, wayangnya ya podo. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda, wayang itu jangan dianggap itu barang asing. Itu lahir dari kakek moyang kita sendiri, dan pelaku-pelakunya adalah kakek moyang kita sendiri. Parikesit berakhir kekuasaannya karena banjir Nuh, karena Krakatau meletus, menenggelamkan 2/3 bumi, mencairkan kutub selatan. Itu semua dulu di sini. Maka ini negara tidak butuh dunia.